Everyone, don't worry. Halo Sobat Seger, kalian baik-baik saja kan di sana? Kemarin nih Bang Bejo seneng banget pas lagi bacain komen dan untuk pertama kalinya ada yang nyawer anjir. Dan ini Bang Bejo seneng banget pas duit lagi tipis-tipisnya habis bayar kontrakan, ya ampun. Terima kasih ya buat kakak siapa ini namanya. Pokoknya buat kakaknya yang susah disebut, semoga perbuatan baik kakak dibalas Tuhan dengan rezeki yang lebih berlimpah. Amin. Sekaligus nih aku mau kasih kata-kata buat kakak dan para sobat seger yang lain biar lebih semangat. Jangan sesekali mengucap selamat tinggal bila kamu masih mau mencoba. Jangan sesekali menyerah jika kamu masih merasa sanggup. Kamu tahu kan hidupmu gak mudah, tapi lihat kamu sampai di titik ini sekarang. Ingat, orang yang sedang menghadapi ujian hanyalah orang yang akan naik kelas. Asik. Seperti film yang bakal Bang Bejo bawakan kali ini, film ini berjudul Me Before You. Dan film ini menceritakan tentang seorang wanita yang menjadi perawat anak laki-laki penyandang disabilitas. Awalnya wanita ini gak nyaman dengan pekerjaannya, namun semakin lama karena sesuatu hal, tumbuhlah perasaan yang gak biasa di antara mereka. Aduh, penasaran? Sama. Jadi tetap semangat ya buat kamu yang lagi berjuang. Selamat nonton dan selamat maem. Info dong lauknya apa hari ini? Wanita ini namanya Louis. Sejak ayahnya dipecat dari pekerjaannya dan gak ada yang mau menerimanya, dengan terpaksa Louis harus menafkahi seluruh anggota keluarganya, termasuk kakaknya yang gak bisa kerja karena memiliki anak yang harus diurusnya. Akibatnya Louis harus mengubur dalam-dalam mimpinya untuk berkuliah dan terus bekerja keras. Hari itu Louis bekerja seperti biasanya. Namun setelah tokonya tutup, tiba-tiba aja bosnya memecatnya begitu aja. Louis pun memutuskan untuk pulang ke rumah dengan perasaan yang hancur lebur. Mengetahui itu, sang ayah pun marah padanya dan menyuruhnya untuk segera mencari pekerjaan lain. Besoknya, Louis menemui sang pacar yang bernama Pat. Saat sedang bersantai, Pat malah mengajak Louis untuk berlari sambil memberinya motivasi agar Louis kembali bersemangat untuk mencari pekerjaan baru. Siangnya, Louis pergi menemui temannya dan minta bantuan untuk dicarikan loker. Sampai akhirnya mereka pun menemukan pekerjaan yang cocok untuk Louis, yaitu menjadi seorang perawat bagi penyandang disabilitas. Namun dengan syarat Louis harus merubah penampilannya. Dibantu oleh ibunya, Louis pun merubah penampilannya seperti ibu-ibu sales Yakult. Esok harinya, Louis pun menuju lokasi wawancara kerjanya yang baru, menaiki bus sumber Kencono. Sesampainya di sana, Louis pun terkejut melihat rumahnya yang sangat mewah, bahkan lebih mewah dari rumahnya Cipung. Lalu Louis pun dipersilahkan masuk oleh pemilik rumah itu yang bernama Kalista. Louis kemudian diwawancara oleh Kalista mengenai pekerjaan sebelumnya dan keinginannya bekerja di sana. Dengan penuh semangat, Louis pun menjelaskan keunggulan yang dimilikinya hingga membuat roknya sobek. Dia bilang dia siap untuk menjaga suami Kalista yang sedang lumpuh tersebut. Namun ternyata ia salah paham karena sebenarnya dia akan merawat anaknya yang lumpuh karena kecelakaan 2 tahun yang lalu. Pria itu bernama Will. Setelah ayah Will yang bernama Stephen datang dan menyambut Louis dengan hangat, gak lama dia pun pamit pergi. Setelah itu, Kalista pun memastikan kembali kalau Louis ini benar-benar siap untuk bekerja. Dan Louis dengan mantap mengatakan kalau dia sangat-sangat siap. Akhirnya karena itu, Kalista pun langsung menerimanya bekerja dan langsung memperkenalkannya kepada Will. Namun sebelum menemui Will, Louis diberi arahan terlebih dahulu oleh Kalista. Usai memberikan instruksi, mereka pun bersiap untuk menemui Will. Namun betapa terkejutnya Louis saat melihat Will yang bertingkah aneh di hadapannya. I have someone to meet you. Yeah, East Station, Mrs. State. Hello, Louisa Clark. I'm Will Trainer. I'm Lou.
Setelah itu, Louis pun pulang kembali ke rumah sebelum memulai pekerjaannya di esok hari. Sesampainya di rumah, keluarganya terlihat begitu sibuk. Saat mengetahui Louis diterima kerja, mereka pun begitu tampak bahagia. Besoknya, Louis pun memulai pekerjaannya. Sesampainya di rumah Will, dokternya Will yang bernama Nathan memberikannya jadwal obat yang harus diberikan Louis kepada Will. Hal itu membuat Louis terkejut karena ada begitu banyak obat yang harus dia ingat. Setelahnya, Louis ragu menghampiri Will karena dia takut akan mengganggu Will yang sedang me time sama kursi rodanya. Tetapi akhirnya ia memberanikan diri untuk menemui Will dan menanyakan aktivitas yang Will sukai atau apa yang ia butuhkan. Sayangnya hal itu membuat Will terganggu. Ia pun langsung menyuruh Louis gak terlalu banyak omong di dekatnya karena itu membuatnya risih. Dengan rasa canggung, Louis pun meninggalkan Will sendirian di kamarnya agar Will bisa kembali me time bersama kursi rodanya. Gara-gara itu, Louis pun menyendiri di dapur sambil membaca catatan yang diberikan oleh dokternya Will tadi pagi. Gak lama, Nathan pun datang dan menyuruhnya untuk istirahat sejenak. Akhirnya, Louis pun pergi ke taman dan me time bersama kursi yang gak ada rodanya. Dia merasa cukup sedih karena pekerjaan barunya itu gak begitu membuatnya senang. Hari demi hari Louis jalani pekerjaannya. Dia terus mencoba untuk mendekati Will, namun Will terus menghindarinya. Walaupun begitu, Louis tetap menjalaninya dengan senyuman dan dengan outfitnya yang udah tidak seperti ibu-ibu Yakult. Good morning. Setelah pulang bekerja, Louis curhat tentang kelelahannya pada kakaknya yang bernama Catherine. Catherine hanya bisa memberinya semangat dan kemudian Catherine pun mengungkapkan rencananya untuk melanjutkan kuliah dan meninggalkan rumah. Louis gak setuju awalnya, tapi setelah menyadari kalau kesempatan ini gak datang 2 kali, akhirnya Louis pun mau gak mau menyetujuinya. Esok harinya ketika Louis baru sampai di rumah Will, Calista menyuruhnya untuk gak menemui Will hari itu. Karena ternyata mendadak sahabatnya dan mantan pacarnya Will datang berkunjung ke sana. Akhirnya Louis pun pergi meninggalkan rumah tersebut. Teman dan mantannya Will ini menemuinya dan bertanya gimana kabarnya. Namun Will terlihat tampak gak senang melihat mereka. Hal itu membuat suasana menjadi sangat canggung. Di sisi lain, Louis yang baru saja membawa kayu untuk diletakkan di perapian, ia gak sengaja mendengar percakapan Will dengan mereka. Ternyata udah 2 tahun Will mengusir kedatangan mereka. Begitu juga dengan hari ini. Hal itu membuat mereka kesal dengan sikapnya Will. Setelah teman-temannya pulang, Louis pun baru aja selesai bikin kopi untuk Will dan tiba-tiba ia mendengar suara pecahan di ruangnya Will. Ternyata Will ini sedang memecahkan fotonya bersama mantan dan sahabatnya itu. Setelahnya Louis pun menemui Patrick untuk curhat tentang apa yang terjadi di rumah Will hari ini. Kemudian Patrick pun mengajak Louis untuk berlibur bersamanya ke Norwegia bersama teman-temannya Pat. Namun bukannya untuk jalan-jalan, si Pat ini ke sana untuk mengikuti lomba maraton. Hal itu membuat Louis merasa sedikit malas. Besoknya saat berada di rumah Will, Louis pun mencoba untuk memperbaiki bingkai foto yang kemarin. Will yang melihat itu pun langsung sedikit kesal karena ia memang berniat untuk membuang foto itu, tetapi Louis malah memperbaikinya. Mendengar hal itu, Louis pun jadi emosi kepada Will. Dia mengungkapkan perasaan yang selama ini ia pendam. Kalau ternyata selama ini ia bertahan kerja bukan karena ia merasa senang, namun ia sedang membutuhkan uangnya. Mendengar hal itu membuat Will terdiam dan meninggalkan Louis sendirian. Will pun kembali ke kamarnya karena ia merasa bosan. Dan Will langsung memanggil Louis dan menyuruhnya untuk menonton film bersamanya. Yap, Will mulai ngajak Louis untuk Netflix and chill. Mau gak mau, Louis pun menuruti perintah yang diberikan Will. Beberapa saat kemudian film pun selesai. Dan mereka pun berdebat tentang ending dari film itu. Meskipun gak setuju dengan ending film itu, mereka tetap menyukai filmnya. Dan usai nonton, Will pun ngajakin Louis untuk jalan-jalan di luar. Maksudnya Louis aja yang berjalan, Will tetap pakai kursi roda. Dan sejak saat itu mereka pun jadi semakin dekat. And I go to the pub. I'm not exactly built for it. I don't do much, okay? I go to work.
Kabar itu ternyata terdengar oleh Nathan dan membuat Nathan senang melihat keduanya menjadi semakin dekat. Apalagi Will udah mulai bisa tertawa. Beberapa hari kemudian, Louis pun mengantar Will ke rumah sakit. Dia harus dicek rutin selama 6 bulan sekali tentang kondisi tulangnya. Sesampainya di sana, Louis pun menunggunya di luar bersama Nathan. Saat mereka sedang ngobrol, seketika Louis terkejut saat Nathan bilang kalau ternyata Will ini gak akan pernah bisa sembuh. Dan esok harinya seperti biasa, Louis pun pergi bekerja. Sesampainya di sana, ia nggak bertemu dengan Nathan seperti biasanya, namun malah bertemu dengan Stephen. Kemudian Louis bertanya pada Stephen tentang keberadaan Nathan kepadanya. Ternyata Nathan ini sedang ada urusan di London. Setelah Stephen pamit, Louis pun mulai bekerja. Beberapa saat kemudian, Louis pun ngecek Will yang sedang tertidur di kasurnya. Melihat kondisi Will yang begitu lesu membuat Louis panik dan ia pun mencoba untuk menghubungi Stephen dan juga Nathan. Namun gak ada yang ngangkat dari kedua orang itu. Saat dia akan menelpon Calista, Will pun langsung melarangnya dan mengatakan kalau dia baik-baik saja. Gak lama Nathan pun tiba di sana. Ia langsung menghampiri Will dan menggantingkan pakaiannya. Saat Nathan melepas pakaian Will, gak sengaja Louis melihat sebuah luka yang cukup besar di bagian tangannya Will. Gara-gara itu Louis pun jadi khawatir kepada Will dan memutuskan untuk menginap di rumahnya. Karena dia merasa bosan, Louis pun memutuskan untuk menonton sebuah video ulang tahun yang ada di laptop milik Will. Gak lama Will pun terbangun dan mengajaknya untuk ngobrol. Louis pun menghampirinya dan mencoba untuk menghibur Will dengan sebuah cerita dan juga nyanyian. Hal itu membuat Will tertawa oleh sikapnya. Setelah itu Will pun kembali tertidur dengan ditemani Louis yang duduk di samping kasurnya. Esok harinya mereka berdua pun nongkrong di taman sambil curhat tentang kehidupan pribadi masing-masing. Louis pun cerita tentang mimpinya untuk berkuliah di jurusan fashion. Namun harus ia kubur dalam-dalam karena keluarganya gak memiliki cukup uang untuk menguliahkannya. Mendengar itu, Will pun langsung menyemangatinya dan menyuruh Louis untuk melanjutkan mimpinya itu suatu hari nanti. Ketika Louis sedang berjalan di koridor rumah, tiba-tiba aja ia mendengar Stephen dan Calista yang sedang berdebat mengenai Will yang ingin mengakhiri hidupnya bersama dengan klub bunuh diri yang ada di Swiss. Stephen menyetujui keputusan itu karena ia tahu kalau Will begitu kesulitan menjalani hidup dengan kondisi tubuhnya sekarang. Namun berbeda dengan Calista yang menginginkan Will tetap hidup. Maka dari itu Calista pun memperkerjakan Louis untuk mengawasi Will agar ia gak jadi COD mandiri dengan malaikat. Mendengar itu membuat Louis terkejut. Seketika pikirannya kacau. Sampai-sampai Louis gak menjawab Nathan yang sedang ngajakin ia ngobrol. Karena hal itu, Louis pun memutuskan untuk pergi menemui Katrina. Saat bertemu dengannya, Louis pun menceritakan semua yang dia dengar tadi. Hal itu membuatnya merasa kecewa kepada keluarga Will, sampai Louis gak mau bekerja lagi untuk mereka. Namun Katrina tetap menyemangatinya untuk tetap bekerja di sana dan membuat hidup Will menjadi lebih berwarna. Berkat saran dari Katrina, Louis pun akhirnya memutuskan untuk tetap bekerja. Lalu ia pun membuat daftar kegiatan yang akan dilakukannya untuk membuat Will bahagia kembali. Hal pertama yang akan dilakukan Louis yaitu mengajak Will pergi menonton pacuan kuda bersama dengannya dan juga Nathan. Sesampainya di sana, sayangnya tanah parkiran sangatlah berlumpur dan hal itu membuat kursi roda Will tersangkut. Untungnya ada 3 pria yang membantu mereka. Setelah itu mereka pun masuk ke dalam stadion dan menonton pertandingan kuda bersama. Tampaknya Will gak terlalu menikmatinya. Begitu juga dengan Louis yang baru aja kalah taruhan. Usai nonton pertandingan, mereka pun memutuskan untuk makan di sebuah restoran mewah. Namun untuk makan di sana mereka harus mempunyai sebuah lencana. Karena Louis gak mempunyainya, mereka pun gak diperbolehkan untuk makan dan masuk di sana. Mendengar itu membuat Will malu dan meminta Louis untuk mengantarnya pulang aja. Dan Louis pun akhirnya pergi dengan begitu marah. Sesampainya di rumah, Louis pun menghampiri Will dan memberikannya tiket konser musik klasik. Awalnya Will ingin menolaknya, namun Louis pun memaksa dan akhirnya mau gak mau Will pun setuju dengan ajakannya itu.
Malamnya, Louis pun bersiap-siap untuk menghadiri konser musik klasik yang ia janjikan kepada Will. Ia meminta Catherine untuk memilihkannya baju, dan gak lama Louis pun sampai di rumah Will. Saat Will melihat Louis, dia begitu terpesona dengan kecantikannya malam itu. Bang Bejo pun juga. Sesampainya di tempat konser, mereka pun langsung duduk di bangku, dan tentunya Will tetap berada di kursi roda. Gak lama kemudian, acara pun dimulai. Usai pertunjukan, mereka pun memutuskan untuk pulang ke rumah. Namun sesampainya di sana, Will gak mau turun dan meminta Louis untuk berdiam sejenak di mobil sebentar aja dengan dirinya. Esok harinya saat mereka sedang piknik, Louis ngajakin Will untuk makan malam bersama dengan keluarganya dan juga Patrick untuk merayakan ulang tahunnya. Awalnya Will ingin menolak karena ia benci makan di depan orang banyak yang gak dikenalnya. Namun karena hari itu adalah hari spesialnya Louis, akhirnya ia pun setuju. Malamnya mereka pun pergi ke rumah Louis dan makan bareng. Saat mereka sedang ngobrol, gak lama terdengar bel yang ternyata itu adalah Patrick. Akhirnya mereka pun makan bersama. Karena Will gak bisa menggunakan tangannya, mau gak mau Louis membantu menyuapi Will makanan. Hal itu ternyata membuat Patrick merasa cemburu. Selesai makan malam, mereka pun memberikan kejutan untuk Louis dan menyanyikan lagu selamat ulang tahun milik Jamrud. Usai Louis meniup lilin, satu persatu memberikan Louis sebuah kado. Kado pertama yang Louis dapatkan adalah sebuah scrapbook yang dibuat oleh kakeknya. Kemudian Patrick memberikannya sebuah kalung yang berukir namanya pada Louis. Terakhir, Will memberikannya sebuah celana ketat berwarna kuning. Melihat reaksi Louis yang kegirangan mendapat kado dari Will dibanding kado miliknya, Patrick terlihat sangat cemburu kepadanya. Gak lama Will pun izin untuk pamit. Esok harinya Will mendapat undangan pernikahan dari mantan pacarnya yaitu Alicia, yang ternyata akan menikah bersama sahabatnya sendiri yang bernama Rupert. Mengetahui itu, Will pun sangat-sangat kecewa. Karena ingin menenangkan diri, akhirnya Will pun ngajakin Louis untuk pergi ke benteng yang sering ia kunjungi saat ia masih kecil. Sesampainya di sana, kenangan masa kecil membuat Will merindukan Paris. Meskipun Louis bersedia untuk mengantarnya, tapi Will menolak karena kondisi tubuhnya yang gak memungkinkan. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba Will pun ngajakin Louis untuk menghadiri pernikahan Alicia bersamanya. Malamnya pas Louis pulang kerja, ia melihat ibu dan ayahnya berpakaian rapi. Ternyata mereka akan merayakan ayah Louis yang baru aja diterima di perusahaan milik Stephen. Mendengar itu, Louis pun langsung menelpon Will untuk memastikannya. Ternyata Will benar memberinya pekerjaan agar Louis dapat kembali mengejar impiannya dan gak usah susah-susah mencari nafkah lagi. Dan beberapa hari kemudian tiba-tiba seseorang lelaki yang bernama Michael datang ke rumahnya Will mencari Will. Louis pun meninggalkan mereka yang sedang ngobrol. Sambil menunggu, Louis mencari informasi tentang Michael yang ternyata ia adalah seorang penulis surat wasiat. Mengetahui itu, Louis pun segera memberitahukannya kepada Calista. Hari pernikahan Alicia pun telah tiba. Mereka pergi ke acara itu bersama. Saat acara pernikahan berlangsung, Will pun menyaksikannya dengan perasaan sedih. Gak lama Will pun bertemu dengan beberapa teman lamanya di sana. Usai melakukan janji suci, mereka pun memulai pestanya. Saat sedang minum, Louis bertemu dengan kerabat dari Alicia yang mengatakan kalau dia mengenal Will sedari dulu. Katanya Will adalah lelaki terbaik yang pantas untuk Alicia dibandingkan Rupert. Gak lama ia pun pamit pergi. Beberapa saat kemudian Alicia pun menghampiri Will dan berterima kasih kepadanya karena Will udah mau datang ke acaranya. Kemudian para pengunjung pun menari bareng di pesta tersebut. Will juga ngajakin Louis untuk menari bareng. Dengan cara Louis duduk di pangkuan Will, lalu kursi rodanya berputar otomatis, seolah-olah mereka sedang menari. Meskipun orang-orang menganggap mereka aneh, namun mereka nggak peduli dan tetap bersenang-senang. Give these tosses something to talk about. Yeah. Darling, I would have been looking at these breasts if you hadn't been in a wheelchair. Then let's go somewhere, just you and me. Okay. Yeah. Baby, now kiss me under the light of a
Beberapa hari kemudian, Louis pun menemui Patrick. Louis mengatakan kalau ia nggak bisa ikut liburan ke Norwegia bersamanya minggu depan karena ia harus pergi bersama Will. Mendengar itu, Patrick merasa sangat kecewa kepada Louis yang akhir-akhir ini selalu mengutamakan pekerjaannya. Gak lama, Louis pun mendapatkan pesan. Dan pesan itu berisi kalau Will tiba-tiba gak sadarkan diri. Hal itu langsung membuat Louis bergegas pergi ke rumah sakit. Sesampainya di sana, Louis memutuskan untuk menginap di rumah sakit untuk berjaga-jaga kalau Calista maupun Will membutuhkannya. Paginya, Louis pun masuk ke ruangan Will untuk memberikan kopi kepada Calista dan menawarkannya untuk bergantian menjaga Will. Karena Calista ingin mengganti pakaiannya, akhirnya ia menyetujui tawaran Louis. Gak lama, Will pun sadar dan hal itu membuat Louis merasa senang. Keesokan harinya saat Louis sedang berdiam di dapur rumahnya Will, Nathan menghampirinya. Mereka saling ngobrol tentang kondisi Will saat ini. Kemudian Louis pun meminta izin padanya untuk ngajakin Will trip perjalanan bersamanya agar Will dapat bersenang-senang seperti dulu. Nathan pun menyetujuinya. Saat Louis pulang bekerja, ia terkejut melihat Patrick yang udah ada di sana untuk menunggunya. Patrick minta maaf atas kejadian waktu itu. Akhirnya mereka pun berbaikan dan makan malam bareng. Namun setelahnya, Patrick melihat buku trip yang dibuat oleh Louis. Saat membacanya, Patrick merasa kalau Louis ini selingkuh dengan Will. Akhirnya mereka pun bertengkar kembali hingga Patrick marah dan pergi meninggalkannya. Beberapa hari kemudian, Louis, Nathan, dan juga Will bergegas pergi dan memulai trip panjang yang telah direncanakan oleh Louis. Sesampainya di sana, mereka menginap di sebuah villa yang gak jauh dari laut. Setiap harinya mereka menikmati pemandangan laut yang sangat cantik, namun gak bisa mengalahkan kecantikan Louis. Anjay. Gak disangka-sangka, Nathan malah bertemu seorang wanita di sana dan langsung mengajaknya berkencan. Sedangkan Louis dan juga Will menghabiskan waktu berdua. Sejak saat itu ada perasaan berbeda yang dirasakan oleh keduanya. Malam itu hujan pun turun begitu deras. Di saat Louis akan menutup jendela kamar Will pun melarangnya karena dia ingin menyaksikan hujan dan ingin membuat video TikTok dengan backsound rintik gerimis mengundang. Setelah itu, Will pun menyuruh Louis untuk tidur bersamanya malam ini. Louis gak bisa menolaknya dan akhirnya ia pun tidur di sebelah Will. Alah, bisa aja Mas Will, kesempatan dalam hujan, anjay. Hari demi hari, Louis pun mulai menjalankan rencana kegiatan yang udah direncanakannya sedari lama. Why didn't you make me do that earlier? That was amazing! Di saat mereka sedang menikmati indahnya pantai malam itu, tiba-tiba Louis menyampaikan apa yang dia ketahui selama ini tentang rencana mengakhiri hidup yang akan dilakukan oleh Will. Louis pun memohon kepada Will untuk tetap hidup bersamanya. Namun ternyata semua yang dilakukan Louis ini sia-sia. Will gak akan berubah pikiran. Mendengar itu, Louis pun merasa sangat kecewa dengan Will yang terlalu egois dan gak memikirkan perasaannya. Louis pun pergi meninggalkan Will. Akibat dari kejadian malam itu, saat perjalanan pulang mereka nggak ngobrol sama sekali. Meskipun begitu, Louis tetap perhatian kepada Will. Sesampainya di bandara, Stephen dan Calista menyambutnya dengan gembira. Mereka berencana untuk mengajak Louis, Will, dan juga Nathan untuk makan bersama. Namun Louis memutuskan untuk pulang aja. Melihat ada yang aneh dengan sikapnya, Calista pun menghampirinya dan bertanya padanya. Louis pun akhirnya mengundurkan diri dari pekerjaannya itu dan ia minta maaf kalau ia gagal merubah pikirannya Will. Mendengar hal itu pun Calista menangis. Dan sesampainya ia di rumah, Louis mengatakan kalau ia telah gagal kepada Catherine. Dengan segera Catherine pun memeluknya. Louis yang gak sanggup menahan air matanya lagi langsung menangis sekeras-kerasnya di dalam pelukannya Catherine. Mengetahui semua cerita Louis yang selama ini bekerja untuk menahan Will agar gak mengakhiri hidupnya, membuat ibunya marah dan melarang Louis untuk menemui keluarga Will lagi. Berhari-hari Louis menangis meratapi kegagalannya, namun sang ayah mencoba untuk menenangkan dan bilang kalau Louis gak akan salah.
karena itu semua keputusan yang dibuat oleh Will. Ayahnya pun menyuruh Louis untuk segera menyusul Will sebelum semuanya terlambat. Dan berkat saran dari sang ayah, Louis pun langsung pergi ke Swiss dengan diantar Catherine. Sesampainya di sana, ia langsung disuruh masuk ke kamar Will oleh pembantunya. Louis pun masuk dengan tergesa-gesa dan hal itu membuat Will menebak kalau itu adalah Louis. Stephen dan Calista pun meninggalkan mereka berdua untuk ngobrol sejenak untuk terakhir kalinya. Di situ, Will meminta Louis untuk tidur di dekatnya untuk terakhir kalinya. Mereka pun saling menatap dan sambil menangis karena ini kali terakhir mereka akan bersama. Louis gak menginginkan hal itu terjadi, namun ini semua kembali lagi kepada Will yang akan menjalankannya. Dan setelah seminggu kepergian Will, Louis akhirnya memutuskan untuk pergi ke Paris. Sesuai dengan keinginan Will, di sana Louis mendatangi kafe favorit Will sambil membaca surat yang Will tulis sebelum mengakhiri hidupnya. So, here it is. Wear those stripy legs with pride. You are scored on my heart. Don't think of me too often. I don't want you getting sad. Love, Will.